Kita lanjutkan kuliah termodinamika fundamental untuk program S2. Ini adalah video ke-13. Namun sebelum sampai ke video 13, saya akan mengkoreksi sedikit ada kekeliruan kemarin di video ke-12. Ini sudah saya tampilkan di contoh aplikasi 3 untuk membahas ujian 5 Desember 2016 nomor 2. Kita sudah mengerjakan sampai selesai aplikasi 3. Kita sudah menghitung HA adalah limit XA mendekati 0, XB mendekati 1 dari yang dalam kurung itu, PAS, eksponensial, dan seterusnya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan XA mendekati 0 dan XB mendekati 1. XA nya diisi 0, XB mendekati 1. Jawabannya yang bawah, hasilnya adalah bawahnya ini. Cuman saya lupa menulis kata eksponensial di depannya. Ini di atasnya ada eksponensial, di bawahnya hilang. Harusnya ada eksponensial. Untuk seterusnya kita koreksi semua, ada eksponensial sini. Terima kasih pada Jonas yang sudah memberitahu saya ini ada salah tulisan, Pak. Oh ya, terima kasih. Sekali lagi pada Jonas. Oke, kita lanjutkan. Ini juga sudah saya koreksi, kurang itu. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Sekarang kita lanjutkan. Kita sampai ke video berikutnya. Ke-13 kita akan bahas kesetimbangan fase, kesetimbangan kimia ya. Kesetimbangan kimia. Sorry, saya harus minta tinta yang hitam. Ini saya hapus dulu. Kita sampai pada kesetimbangan kimia. Bahasa Inggrisnya adalah chemical equilibrium. Misalnya ada reaksi homogen bolak-balik A plus UB B, reaksi bolak-balik menjadi mu C C, mu D D, di mana mu adalah koefisien reaksi atau koefisien stoikiometri. Dan kalau kita setimbang, kita akan setimbang itu apa? Itu secara makroskopis, pandangan makroskopis, reaksi sudah berhenti. Ini pandangan makroskopis. Sekarang bagaimana pandangan yang lebih mendalam? Ada dua sudut pandang lebih mendalam untuk fenomena ini, setimbang ini. Yang pertama adalah pandangan orang yang memakai pendekatan laju atau rate processes, laju proses. Ini adalah ilmu yang memakai sudut pandang laju proses. Maka dikatakan sistem itu akan reaksi itu akan setimbang jika laju reaksi ke kanan
sama dengan laju reaksi ke kiri. Kemudian kalau kita teruskan, laju reaksi ke kanan adalah K1, reaksi homogen, berarti Ca mu A. Cb mu B sama dengan ke kiri, laju ke kiri. K2 Cc mu C, Cd mu D. Ini kalau dimanipulasi aljabar, Cc mu C, Cd mu D dibagi Ca mu A, Cb mu B itu sama dengan K1 per K2, atau ini disebut K, konstanta kesetimbangan. Ini sudah dipelajari di SMA, di kimia umum dan sebagainya. Nah, sekarang yang B itu adalah sudut pandang termodinamika. Nah, termodinamika itu memakai konsep driving force. Driving force atau daya dorong ya. Daya dorong proses dari proses adalah energi bebas. Jadi energi itu ada dua kategori, yang bebas dan yang tidak bebas. Yang tidak bebas itu masih dimiliki, tapi tidak bisa dipakai untuk menginisiasi proses. Nah, yang bisa dipakai untuk menginisiasi proses adalah energi yang bebas. Jadi uang kita yang bisa kita pakai untuk macam-macam, beli-beli itu adalah uang kita yang bebas. Kalau uang kita yang tidak bebas, misalnya sudah dalam bentuk baju atau dalam bentuk kacamata, itu uang kita yang sudah tidak bisa atau sulit kita pakai untuk menginisiasi proses. Ini driving force adalah daya dorong atau energi bebas. Itu energi bebas Gibbs terutama adalah simbolnya G. Sehingga kalau setimbang, G ke kanan sama dengan G ke kiri, atau delta G untuk proses ke kanan itu sama dengan delta G ke kanan, ya mungkin lebih bagus. Delta G proses ke kanan sama dengan delta G proses ke kiri, atau bisa disebut juga G kanan sama dengan G kiri. Atau bisa juga disebut delta G harus sama dengan 0. Kemudian G itu sering dipandang sulit dihubungkan dengan besaran teramati, maka G sering dalam termodinamika diwakili oleh besaran lain yang bisa mewakili G, namun bisa lebih mudah dihubungkan dengan besaran-besaran termodinamik teramati, yaitu adalah muncul konsep fugasitas. Atau simbolnya adalah F. Nah, kuliah ini memakai sudut pandang termodinamika yang bisa
bisa memberikan analisis lebih mendalam terhadap setimbangan ini dibandingkan dengan yang pendekatan laju itu. Laju itu yang kita pelajari di SMA dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi adalah delta G atau G kanan sama dengan G kiri. Nah, sekarang G kiri adalah G bereaksi. Adalah jumlah mol A kali G per mol dari A dalam campuran itu adalah G parsial A. Mu B kali G per mol dalam campuran dari B jadi adalah G parsial B. Oke. G hasil mu C GC parsial mu D GD parsial, sehingga delta G kita itu bisa kita tulis mu C G parsial C mu D G parsial D min mu A G parsial A min mu B G parsial B. Ini harus sama dengan 0 kalau setimbang. Ini karena setimbang. Oke, nah sekarang G itu gimana? G parsial itu? G parsial I adalah GI standar, GI 0. Standar biasanya adalah GI murni pada fase yang sama dengan sistem, pada tekanan dan suhu sama dengan sistem. Itu adalah G standar plus perubahan G dari kondisi standar ke kondisi parsial di campuran itu sama dengan RT ln Fi. Nah, kalau kita lihat di termodinamika, ln apa? Fi parsial per Fi standar. Standar adalah dikasih 0 standar. Ya. Ini. Lihat di kuliah termo yang sebelum-sebelumnya. GI sama dengan GI 0 plus RT ln Fi per Fi standar. Fi per Fi 0 itu sering disebut aktivitas, ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan, atau saya tulis keterangannya di sini. Fugasitas I standar. Fugasitas I standar adalah biasanya I murni pada tekanan sistem. Kalau fugasitas itu pada suhu tertentu, standar itu berarti 298, fasanya sama dengan fase yang ditinjau, suhunya 298, tekanannya 1 atmosfer, itu adalah GI standar. GI standar, fugasitas I standar adalah pada murni pada 298 Kelvin dan 1 atmosfer biasanya. RT ln Fi parsial per Fi standar, ya.
Nah, FI standar, atau ingat FI itu apa? FI adalah murni, atau secara umum saja F murni itu sama dengan koefisien fugasitas kali P. Nah, kalau ideal berarti psinya 1. Nah, standarnya adalah 1 atmosfer, berarti ini praktis FI dapat diganti dengan P ya. Oke, tapi tidak usah, nanti ini kalau tekanan rendah maka F sama dengan P. Itu adalah definisi fugasitas, review saja untuk termo di awal. Jadi nanti F itu bisa diwakili P jika tekanan rendah. Jika P rendah, F sama dengan P. Nah, sekarang ini kita masukkan ke delta G tadi. G C standar, ada mu-nya dulu. Mu C GI GC standar plus RT ln FI parsial per F, ini C berarti C parsial FC standar, ini plus mu D kali GD standar RT ln FD parsial FD standar min mu A GA standar ln FA parsial min FA standar min mu B GB standar plus RT ln FB parsial per FB standar. Ini harus sama dengan 0. Oke. Karena delta G harus sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis apa ini? Mu C GC 0, mu D GD 0, mu A GA 0, mu B GB 0, yang kita kumpulkan yang tanpa RT ln ini ditambah RT ln, nah ini apa? FC parsial FC 0 pangkat mu C FD parsial per FD 0 pangkat mu D dibagi FC standar FA ini ya,
F partial A, F A standar pangkat mu A ini adalah F partial B per F B standar pangkat mu B. Ingat ini mu A ini menjadi pangkat karena masuk ke ln ya. Nah ini harus sama dengan 0. Nah ini apa ini? Ini delta G standar, delta G 0 ya, delta G 0 plus RT dan seterusnya itu. Jadi kita peroleh apa kalau dilanjutkan ke sana? Delta G 0 plus RT ln. Nah yang tadi yang FD partial per FD 0 itu sering disebut dengan activity ya. Jadi bisa ditulis lebih pendek ini menjadi activity C pangkat mu C activity D mu D per activity atau aktivitas A mu A aktivitas B mu B. Di mana activity komponen I adalah FI partial per FI 0 ya. Ini harus sama dengan 0 ya, saya harus sama dengan 0, jadi 0 sama dengan ini. Nah, ini adalah persamaan dasarnya 0 sama dengan delta G 0 RT ini dan seterusnya. Nah, I adalah FI partial per FI 0 sering disebut dengan activity atau aktivitas. Oke. Lalu didefinisikan A C mu C A D mu D A mu A B mu B itu sering disebut dengan konstanta keseimbangan yang sebenarnya. Ini hubungannya dengan yang K pandangan laju tadi gimana? Nanti akan jelas di mana hubungannya. Jadi ini sering disebut dengan tetapan keseimbangan. Oke. Jadi bisa ditulis RT D ln seperti RT ln ya, bukan pakai D, ada D nya di situ. RT ln. Nah ini yang di dalam itu namanya K, karena aktivitas-aktivitas itu K itu harus sama dengan min delta G 0 ya, karena ini dimasukkan ke sini jadi ln K harus 0 delta G min. Nah ini adalah persamaan dasarnya. Jadi ada persamaan dasarnya adalah K adalah activity tadi, kemudian RT ln K adalah delta G 0, kemudian A itu adalah rasio, mungkin saya sampaikan di sini. Persamaan yang kunci kita dapat kalau kita definisikan K adalah AC mu C
AD mu D sama dengan A mu AB mu B. Itu poin pertama. Yang kedua, A yang kita pakai AI adalah FI parsial dibagi FI standar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tadi korelasi terakhir tadi, RT dan K sama dengan min delta G0. Itu summary dari diskusi sampai saat ini ya. Nah, sekarang akan dibahas aplikasi ini untuk, atau ini satu lagi didiferensialkan. Kalau kita diferensialkan berarti apa? Untuk T tetap RT D dan K, ini korelasi turunan saja, min D delta G0. Ini kalau apa? T tetap. Oke, pendekatan fundamentalnya akan kita pakai untuk dua kasus. Yang pertama untuk gas, fasa gas, dan untuk bagaimana kalau fasanya cair. Oke, kita pindah ke fase gas atau fase cair. Kita lanjutkan. A adalah kalau kita membahas fase gas atau uap. Oke. Tadi kita lihat K F C parsial per FC 0 pangkat mu C FD parsial FD 0 pangkat mu D per FA parsial per FA standar pangkat mu A kali FB parsial per FB standar pangkat mu B. Itu bisa kita urai menjadi FC parsial. Ini ada parsialnya tadi. Parsial pangkat mu C FD parsial pangkat mu D dibagi FA parsial pangkat mu A FB parsial pangkat mu B kali FA0 FB0 nya. Ini dibalik, jadi kalau di bawah berarti ini malah di atas ya. Berarti FA0 mu A FB0 mu B dibagi FC0 standar mu C FD0 standar pangkat mu D. Oke. Nah, sudah begitu. Standar
itu umumnya adalah 298 Kelvin. Ada sekarang yang penting tekanannya saja. Ada untuk sebutnya 1 atmosfer ya. 1 atmosfer, yang penting tekanannya, kita tulis saja tekanannya. Kita tidak usah peduli suhunya dulu. Jadi pengaruh suhu kita lihat di belakang. Biasanya adalah 1 atmosfer. Dan ini 1 atmosfer relatif tekanan yang relatif rendah. Sehingga FI saja secara umum itu sama dengan CI kali P. Kalau tekanan rendah menjadi P saja. Ini kalau P rendah. Nah, 1 atmosfer rendah, jadi langsung pakai FI diganti P. Nah, sehingga kalau 1 atmosfer, maka FI 0 itu sama dengan PI 0 atau 1 atmosfer. Nah, sehingga FA0, FB0 dan seterusnya 1 semua akan diperoleh K sama dengan fugasitas parsial C pangkat mu C, fugasitas parsial D pangkat mu D dibagi fugasitas parsial A pangkat mu A, fugasitas parsial B pangkat mu B. Nah, ini hukum yang untuk gas. Penting untuk gas atau uap. Ini rumus fundamental kita. Fugasitas parsial. Nah, sekarang pendekatan berikutnya. Termodinamika. Fugasitas parsial I sama dengan apa? CI, koefisien fugasitas, kali YI, lihat kuliah sebelumnya, kali P. Ini adalah koefisien fugasitas parsial I. Ini adalah fraksi mol. Ini adalah seperti biasa tekanan. Sehingga rumus fundamental tadi itu bisa ditulis dalam bentuk lain, C kali Y kali P. Jadi K PC kita ganti apa? C parsial ya, kali YC kali P pangkat mu C, ini C D YD kali P tekanan total, ini adalah mu D dibagi C A parsial YA kali P pangkat mu A, C B YB P pangkat mu B. Kemudian ini bisa dikumpulkan C parsial mu C, CD parsial mu D per CA parsial mu A, CB parsial mu B
kali Y. C pangkat mu C YD mu D per YA mu A YB pangkat mu B. Kalikan apa? P pangkat mu C mu D min mu A min mu B. Nah, ini sering disebut dengan KC. Ini sering disebut dengan KY. Ini disebut dengan ini P pangkat, ini selisih koefisien reaksi itu delta mu. Jadi delta mu adalah mu C plus mu D min mu A mu B. Ini adalah rumus yang paling fundamental untuk gas atau uap. Bisa juga ditulis yang lain. Bisa juga, atau ini K adalah apa tadi? KC KY P pangkat delta koefisien reaksi, bukan volume ya, koefisien reaksi. Koefisien reaksi KY. Oke, sudah. Nah, sekarang penyederhanaan, atau mungkin sebetulnya bisa juga ditulis seperti ini. YA kali P itu adalah tekanan parsial. PI. Sehingga K itu bisa ditulis C mu C CD mu D per CA. A di atas tuh CB, kita tulis persis ini B. Nah, ini YCP itu adalah PC. YDP itu adalah PD parsial. Ini PA mu A, ini PB mu B. Nah, ini sering disebut dengan KP. Ini adalah tadi apa? KC. Jadi bisa diperoleh bahwa K itu bisa ditulis KC kali KP. Lalu kalau ini dihubungkan dengan ke atasnya, K yang di atas dan K yang di bawah, kita akan peroleh bahwa apa? KP itu sama dengan KY P pangkat delta mu. Oke, ini adalah kaidah penting kita. Semuanya penting nih ya. Halaman ini sangat penting. Nah, sekarang kita bisa melakukan penyederhanaan. Kasus-kasus sederhana. Yang pertama, misalnya tekanan rendah. Berarti apa? CI parsial itu 1. Sehingga diperoleh apa? KC sama dengan 1. Diperoleh apa? K sama dengan KC-nya 1, KY kali P pangkat delta U, atau
KP ya. K sama dengan KP. Jadi kalau tekanan rendah, K yang sebenarnya itu sama dengan KP ya. Yang paling dekat dengan K itu adalah KP. Ini yang K yang fundamental. Ini yang lebih praktikal nanti. Praktis ya. KJ dengan, nah kalau untuk hitungan stoikiometri yang enak pakai apa? Pakai KJ ya kan, langsung fraksi kalau dengan stoikiometris. Tapi fundamentalnya adalah KP. Ini kalau sekali lagi tekanan rendah. Jadi ini sebenarnya tidak usah nomor 1, cuman kasusnya 1 ini. Kasus sederhana tekanan rendah. Nah sekarang saya ingin membahas ini persamaan terakhir itu. Komentar sedikit. Mana yang lebih fundamental? KY atau KP? Kalau untuk hitungan jelas mudah KY, karena itu langsung ke mol fraksi. Ingat korelasinya adalah kita punya yang di depan tadi, bahwa KP itu sama dengan KP KY kali P pangkat delta U. Nah kalau yang berubah P-nya berubah, yang berubah yang mana, KP-nya atau KY-nya? KP lebih fundamental dibanding KY. Jadi kalau P berubah, maka KP tetap, tetapi KY berubah. Oke, ini kita akhir dulu video yang ke-13. Nanti kita lanjutkan ke-14. Tapi sementara kita stop dulu supaya tidak terlalu panjang videonya. Terima kasih.